Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga siapapun yang dihadirkan di sini menjadi hamba-hamba yang diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga siapapun yang hadir di sini hatinya diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala serta istiqomah sampai besok yaumil qiyamah. Semoga siapapun yang hadir di sini oleh Allah diberi taufik menjadi pecinta-pecinta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasakan manisnya ibadah, manisnya iman. Amin ya rabbal alamin. Dan siapapun yang ada di sini semoga oleh Allah diberkahi rezeki-rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi anak-anaknya, diberkahi kehidupannya sampai besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berdoa semoga yang hadir di sini semuanya istiqomah dan kita bisa bertemu dengan Rasulullah di surga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ditanya oleh Ustadz Zainal sebulan yang lalu, Ustadz materinya apa bulan depan. Jadi sebulan yang lalu saya sudah tanya ya, dan jawabannya itu harus hari itu juga. Saya kalau ditanya apa hari itu tuh bingung ya, karena di rumah itu buku kitab itu ada 8 lemari ya. Mau cari materi apa kan? Bingung. Tapi karena kita menjelang Ramadan ya, kita pakai materi ini. Ustadz, apa nggak kejauhan? Ramadan berapa minggu lagi, Pak? 3 minggu lagi. Kejauhan nggak kita bahas Ramadan? Pak, Bu sekalian, para salafus soleh, ini bedanya kita dengan mereka. Mereka itu sudah merindukan Ramadan, sudah berdoa ingin ketemu Ramadan itu sejak 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan. Sementara kita ini kalau tahib Ramadan sebulan sebelum Ramadan kayaknya kejauhan ya Pak ya. Jauh banget ini, masih sebulan ngapain bahas Ramadan gitu. Sahabat Nabi salafus soleh 6 bulan Pak sebelumnya sudah berdoa ketemu dengan Ramadan. Ini bedanya kita dengan mereka. Mirip Pak dengan misalnya kita kesini ya, ada orang datang ke sini, katakanlah siapa, Ustadz Adi Hidayat, atau siapa, Ustadz Abdul Somad, atau siapa lagi, Ustadz Khalid Basalamah, atau Ustadz Firanda misalnya. Kira-kira yang gembira menyambut siapa Pak? Orang yang kenal dengan beliau, jamaahnya, orang yang hormat dan cinta sama beliau. Tapi kalau nggak cinta Pak, sambut nggak? Nggak bakal disambut. Siapa itu? Ngapain juga nyambut-nyambut? Ya, Ana rijal wa antum rijal. Wah gitu kan? Kamu laki-laki, saya laki-laki. Apa bedanya saya dengan antum gitu? Nah, ini kalau nggak ada rasa gitu Pak. Ya. Tapi kalau kita ada rasa, kita cinta dengan ulama Pak.
Itu kita datang ulama ke sini, wah, sudah jauh hari kita udah nunggu dari sejak zuhur. Kan gitu, Pak. Itu yang apa, pengajian-pengajian di Istiqlal itu, Pak. Itu nunggunya sejak fajar, Pak. Orang datang sejak pada subuh. Kenapa? Karena cinta dan hormat kepada ulama yang mau dia dengarkan tausiah-tausiahnya. Tapi kalau nggak ada perasaan, ya ngapain datang gitu. Ketika tamu datang, ada yang datang dengan pelari, antusias. Ketika Rasulullah itu datang, ya dari Saniyatul Wada, itu sahabat Nabi itu nggak cuma gembira, Pak, nyanyi saking gembiranya, Pak. Nyanyi. Tola'al badru alaina. Nyanyi, Pak, saking senengnya. Disambut, wah, dengan gegap gempita. Kenapa? Karena cinta. Tapi kalau nggak cinta, Pak, nggak bakal ada yang nyambut. Kayak misalnya Abdullah bin Ubay, tokoh munafik Madinah, nggak nyambut Nabi karena dianggap saingan. Wah, ini Muhammad datang, saingan saya nih. Saya ini selama ini adalah pimpinan Madinah. Gara-gara Muhammad, saya jadi punya saingan sebagai pemimpin Madinah. Maka digambarkan di beberapa sejarah atau filmnya gitu kan, dia itu paling nggak suka lihat Rasulullah datang. Pertanyaannya, ketika Ramadan datang, siapa yang gembira, siapa yang nggak suka? Ayo, Pak, jujur, Pak. Ramadan datang kita gembira atau benci? Insya Allah gembira semua ya, gembira. Dan para sahabat Nabi, para salafus soleh, gembiranya tuh 6 bulan sebelumnya. Kalau kita kan 2 bulan sebelumnya doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita 2 bulan sebelum Ramadan baru doa. Para sahabat-sahabat Nabi salafus saleh itu 6 bulan. Kenapa, Pak? Karena hati beliau itu hati yang sangat ukhrawi. Hati yang sangat apa ya? Cinta dengan ibadah, Pak. Gitu. Dengan yang namanya ibadah, dengan namanya keberkahan dari Allah, itu mereka itu merindu banget. Beda sama kita. Gitu ya. Kadang-kadang kita itu di bulan Ramadan pun belum siap. Betul nggak, Pak? Jangan ketika terawih kita, terawih, ntar di rumah aja gitu. Ya. Kita nggak betul antusias. Kenapa? Starting point kita bulan Ramadan itu terlalu mepet. Gitu ya. Para sahabat Nabi jauh-jauh hari. Bahkan Rasulullah itu, ini ya bedanya dengan kita. Rasulullah itu di bulan Sya'ban, ini Pak, bulan ini Pak, itu Rasulullah itu banyak puasa. Bahkan pernah Rasulullah itu puasa 1 bulan penuh sebelum Ramadan. Pemanasan, Pak. Gitu. Ya, pemanasan sehingga ketika Ramadan nanti gaspol. Kita itu pemanasannya kapan? Ya, panas ya, cuma di depan. Nanti pertengahan Ramadan adem lagi, ya kan? Gitu. Rasulullah itu pemanasannya sejak Sya'ban, ya, puasa. Ini salafus saleh, Pak. Sya'ban itu pemanasan. Udah banyak puasa, Pak. Ramadan gaspol. Sampai 10 Ramadan terakhir digas paling pol. Kita bisa pertengahan Ramadan sudah gasnya hilang. Ya kan? Rasulullah semakin 10 Ramadan semakin ngegas. Ini kenapa? Nah ini biar nanti kita bisa seperti salafus soleh. Biar surga kita nggak jauh-jauh dari mereka, Pak. Walaupun berat ya, berat, Pak. Nanti saya ceritakan apa Ramadannya sahabat Nabi itu angel loyai dan salafus soleh. Tapi paling tidak kita mendekati mereka. Ya. Nah, salah satunya harus kita ingat, Pak. Ini keutamaan Ramadan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan, syahru mubarak." Ramadan itu adalah bulan yang dipenuhi dengan berkah. Jadi kita nggak perlu tabarukan ke makam-makam wali, Pak. Ya, nggak usah cari berkah ke makam-makam. Di bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah.
setiap menitnya, setiap detiknya. Itu berkah melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tabarukan yang diperintahkan ya, bulan Ramadan. Sampai banyak misalnya Imam Malik bin Anas itu sering buat pengajian. Tapi khusus di bulan Ramadan pray. Aneh ya Pak ya? Kalau kita malah banyak pengajian di bulan Ramadan, tapi Imam Malik libur. Khusus beliau ibadah. Oke. Apa bedanya kita dengan Imam Malik? Kita itu kalau nggak ada pengajian tambah bleret kalau bulan Ramadan, maka pengajian dikasih tahu lagi, dimotivasi lagi. Kalau Imam Malik nggak perlu dimotivasi. Di bulan Ramadan dipakai untuk ibadah. Makanya jangan heran kayak Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan khatam Qur'annya berapa kali Bu? 60 kali selama sebulan. Satu hari Pak 2 kali khatam. Khatam siang dan khatam malam. Masya Allah. Imam Bukhari itu Pak dalam ini menurut para ulama hebatnya beliau di bulan Ramadan, matahari belum gelap, okay, masih sore itu sudah khatam satu Quran 30 juz. Maca Quran tok, okay. Belum sore Pak, belum maghrib sudah khatam beliau. Nanti pada Isya baca lagi, khatam lagi 2 kali. Masya Allah. Jadi Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita itu kehilangan momentum Ramadan. Dan kita harus dipanaskan sejak bulan Sya'ban. Ya, ini mumpung kurang 3 bulan lagi, banyakin kalau kita ingin meniru para salafus soleh, mulai kita puasa. Apa? Senin Kemis. Kalau istri saya Daud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak gitu. Apa? Pemanasannya itu sudah mulai di bulan Rajab kemarin ya. Nah, kenapa kita harus jangan sampai kehilangan momentum Ramadan? Karena Ramadan itu Bapak-Ibu sekalian ya, jenengan kalau berdoa di bulan Ramadan itu pasti diijabah sesuai dengan prasangka kita. Oke. Karena ada orang yang berdoa itu setengah nggak yakin gitu. Kalau berdoa itu yakin Pak, walaupun kita nggak tahu, pasti dikabulkan, nggak tahu kapan. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya tanggal 26 Februari saya umroh. Oke. Yang mau titip doa ke nomor saya monggo. Nah ini saya mau, kenapa saya hubungkan dengan doa? Ya doa. Ada dosen USM itu insya Allah yang bareng sama saya, bareng umroh besok tanggal 26. Terus dia bilang begini, Ustaz, kayaknya saya pernah deh minta didoakan sama antum supaya bisa umroh berdua sama antum. Gitu. Saya malah lupa Pak. Tak gulai WA nih. Setahun yang lalu. Betul Pak. Ustaz, mohon didoakan saya bisa umroh sama antum. Terus saya bilang, wah antum doanya kurang lengkap, harusnya bersama keluarga antum. Ya, keluarga saya sama antum Ustaz. Nah, jadi keluarganya dapat ikut. Dia cuma bilang saya sama antum. Saya udah lupa Pak. Tak goleki tenan antum menjawab doa tak goleki. Betul Pak. Betul, setahun yang lalu dia berdoa dan dia bilang, Ustaz tahu nggak? Saya waktu minta didoakan itu dalam kondisi tidak punya uang, dia bilang gitu. Ya, kondisi yang udah
apa titik nadir dia bilang gitu. Uang tidak ada, dia sakit-sakitan gitu. Dikabulkan oleh Allah setahun yang lalu. Termasuk ada ibu-ibu yang tiba-tiba ngasih undangan, Pak, sama saya. Ustaz, jazakallah Ustaz. Sudah antum doakan anak saya. Anak saya sekarang besok mau nikah. Ini undangannya Ustaz. Saya heran. Saya doakan kapan ya? Tak gula WA nih. Ternyata benar 6 bulan yang lalu. Ya. Ketika saya mau 6 bulan yang lalu ya, dan ini ketika saya mau berangkat umroh. Artinya jarak antara dia minta doa dengan undangan itu 6 bulan. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, doa ini Masya Allah, ini adalah senjata kita Bapak Ibu sekalian. Dan Ramadan ini pakailah dengan yakin berdoa kepada Allah. Dan doa kita itu kadar pengabulannya sebanding dengan keyakinan kita kepada Allah. Ya, di sini apa? Salah satu la turaddu da'watuhum. 3 orang yang tidak ditolak doanya. As-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya selama kita berpuasa itu pakailah untuk baca Quran, zikir, doa, ya. Wal imamul adil, imam yang adil, dakwatul mazlum, ya, doa orang yang teraniaya. Jadi ini bulan yang penuh keberkahan. Jangan minta doa-doa di kuburan. Udah di bulan Ramadan 30 hari penuh sama Allah dikasih, ya. Allah membuka permintaan, gitu kan. Udah request apa bahasa kita begitu ya. Minta apa di bulan Ramadan, ya. Dan insya Allah dikabulkan, dan kita sudah lupa pernah doa itu. Iya Pak, kita sendiri udah lupa pernah berdoa, Allah kasih gitu. Jadi Allah nggak pernah lupa dengan doa kita, padahal kita lupa dengan doa kita, ya. Tahu-tahu dikabulkan aja gitu, ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah bosan berdoa sama Allah. Dan jangan sampai mengatakan aku wis ndonga ning dikabulkan. Bukan nggak dikabulkan, Allah kasih waktu yang tepat. Kayak teman tadi saya, setahun kemudian dikasih bareng sama saya. Besok tanggal 26 Februari. Ya. Bahkan itu lucu juga, dia bilang, Ustaz, katanya antum berangkat tanggal 26. Ya. Saya pengen berangkat bareng antum, Ustaz. Ya udah DP, saya bilang gitu. DP aja. Waduh, Ustaz, saya punyanya 5 juta. Ya udah, 5 juta. DP. Dia langsung DP. Terus pas bulan itu, bulan apa? Bulan November ya. Bulan Desembernya saya bilang, antum kalau nggak dilunasi, kalau antum lunas Desember ini itu 34. Tapi kalau untuk antum lewat Desember jadi harga utuh 36. Kalau lunas Desember dapat diskon 2 juta. Ya alhamdulillah, dia bilang, alhamdulillah Ustaz, saya dapat, ya, untuk melunasi sisanya gitu. Dikasih sama Allah setelah DP. Ya. Karena saya meyakini bahwa orang yang berangkat umroh itu bukan dari uangnya, tapi dibiayai oleh Allah. Ini Pak, Bu. Jadi kalau jenengan umroh itu bukan jenengan mengeluarkan uang, jenengan dikasih uang sama Allah. Makanya doa-doa aja nggak ada hubungannya sama kaya sama miskin. Kalau Allah mengendaki, dibiayai sama Allah. Nggak tahu caranya gimana. Ya, doa aja sama Allah. Karena kadang-kadang gini Bu, kalau umroh itu kan gini, kita kadang-kadang beneran kita dipanggil sama Allah atau pingin piknik. Kebanyakan apa? Pingin piknik apa pingin ibadah? Nah kalau pengennya piknik ya udah susah dikabulkan. Harus pengennya ibadah gitu. Ya, ibadah panggil. Saya insya Allah gratis bisa tanggal 26 itu, ya kan? Karena saya merasa apa? Banyak dosa gitu kan. Gitu.
Allah itu manggil orang yang umroh itu bukan karena soleh, Bu. Kadang-kadang banyak dosa dan Allah pengen ngampuni, insya Allah. Amin. Gitu ya. Kasihan sama saya gitu. Ini Ustadz banyak ceramah, banyak dosanya juga. Ya udah sekalian panggil dan minta ampun di sini gitu kan. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian, nah, apa yang kita kerjakan di dalam Ramadan? Yang pertama tadi, kita persiapan jauh-jauh hari ya. Makanya kita ini 3 minggu sebelum Ramadan itu belum jauh, masih dekat. Sahabat Nabi sudah 6 bulan sebelumnya. Rasulullah sudah sebulan sebelumnya dengan puasa Sya'ban. Ya. Terus kemudian kita kalau 3 minggu sebelumnya ini bukan terlalu jauh. Kita persiapan ancang-ancang. Kita udah panas nih. Hawa Ramadan harus kita rasakan sejak sekarang ini. Sehingga ketika Ramadan datang, Pak Umar bin Khattab itu, Bapak Ibu sekalian, ketika Ramadan datang itu ya, gembira. Salafus soleh itu ketika Ramadan datang gembira. Nggak ada yang nggak gembira. Kalau kita sampai datang Ramadan nggak gembira, hatinya harus diteliti. Something wrong. Ada yang keliru dengan hatinya. Kenapa? Karena Ramadan itu Bapak Ibu sekalian, ada bulan yang penuh dengan pengampunan. Hadisnya jelas, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita ngaku nggak Bapak Ibu sekalian banyak dosa? Banyak. Banyak apa sedikit, Bu? Banyak. Banyak apa banyak banget? Banyak banget. Makanya kita butuh dengan Ramadan. Gimana mau masuk surga kalau dosa kita ini nggak terampuni? Gitu. Kita rindu dengan Ramadan karena kita rindu ampunan dari Allah. Allah tahu kita ini banyak dosanya, dikasih Ramadan. Allah tahu amal kita itu dikit, maka dikasih Ramadan, dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kali lipat dibandingkan bulan yang lain. Makanya jangan sampai, nah ini Bu, para sahabat Nabi, para salafus soleh itu wah ngeri kalau bulan Ramadan itu. Masya Allah, tilawah Qurannya kayak tadi ya. Tilawah terus Ramadan ya, itu sampai terawihnya Bapak sekalian, terawihnya itu satu terawih berapa juz coba? Sahabat Nabi itu biasa terawihnya itu satu malam itu 10 juz, sehingga 3 hari sudah khatam 10 juz dalam satu terawih. Kira-kira kalau kita kuat nggak? Saya pernah ikut yang di Temboro itu. Ada yang tahu ya Temboro ya? Wah ngeri Pak. 5 sampai 10 juz. Selesainya tuh hampir mau subuh. Hampir mau subuh baru mau selesai. Dan ternyata mereka itu, beliau-beliau di sana itu mencoba menirukan salafus soleh. Salafus soleh itu banyak sholat tarawihnya kayak begitu Pak. Selesainya hampir menjelang subuh. Sampai mereka itu cepet-cepetan sahur. Takut segera subuh, adzan subuh. Habis tarawih itu Pak. Kita apa? Bedanya kita apa? Kita cari masjid yang paling cepat. Sampai ada yang balapan, ya Allah, ya ada yang sampai ya Allah 7 menit ya. 23 rakaat 7 menit itu ada itu. Ada videonya juga. Padahal salafus saleh dulu sampai jelang subuh. Jelang subuh Pak, Bu sekalian. Kenapa? Karena beliau-beliau itu tahu ya hadisnya apa? Mangkoma Ramadanan. Barang siapa yang berdilur salat malam
di bulan Ramadan, ya tarawih tadi, ya, ya. Imanan wahtisaban, mirip hadisnya dengan yang sama. Karena iman dan berharap pahala dari Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Karena mereka ingin ampunan dari Allah, maka mereka itu nggak pernah Pak yang namanya absen tarawih. Ya, kalau kita kan 10 dino kesel, bener nggak Pak? Ah, ini jiwa kita harus dilatih nih kayak salafus soleh, ya kan? Lah antum sendiri gimana Ustadz? Ya sama dengan antum, gitu. Ya kan? Gitu. Lagi mentarbiah diri, pengen kayak salafus soleh, gitu kan? Ya, pokoknya, ya Ustadz, tapi kan Rasulullah itu kan terawihnya cuma 3 hari. Rasulullah itu 3 hari, cuman terawih 3 hari itu di masjid. Jadi waktu itu hadisnya Rasulullah itu terawih di masjid. Terus banyak yang makmum di belakangnya. Sampai 3 hari dihentikan sama Rasulullah. Rasulullah gantian terawihnya di rumah. Karena khawatir nanti turun ayat dari Allah yang mewajibkan sholat terawih. Jadi Rasul pun nggak tahu wahyu. Jadi Rasul mengatakan, wah jangan-jangan tak turun wahyu yang mewajibkan terawih. Dan itu akan memberatkan umat Islam, umat. Maka beliau setelah 3 hari beliau terawih di rumah. Nah kemudian di masa Sayyidina Umar bin Khattab itu beliau melihat sahabat Nabi itu sholat sendiri-sendiri terawih tapi nggak ada imamnya. Lah kemudian oleh Umar itu, wah ini akan bagus kalau berjamaah sekalian. Nah terus kemudian diajak berjamaah lagi. Ada jamaah sholat terawih, zamannya Umar bin Khattab. Dan terawih kita ini termasuk ringan Bapak Ibu sekalian. Kita biasanya terawih berapa rakaat? 11 rakaat. Kalau NU 2-3 rakaat. Imam Malik itu Bapak Ibu sekalian, Imam Malik berapa rakaat ada yang tahu? 39. 36 terawih tambah 3 witir. 36 rakaat. Imam Malik. Imam Malik itu berarti mazhabnya ada di Afrika Utara. Tunisia, Aljazair itu kan. Itu 36 rakaat, bayangkan Bapak sekalian. Jadi kita ini jauh lebih ringan ya sebenarnya ya. Gitu. Apalagi cangdom ya. Biasanya golek 11 rakaat. Alasannya daripada 2-3 rakaat orang kusuk mending 11 rakaat kusuk gitu. Kalau sekarang di Mekah dan Madinah itu 13 rakaat. 10 plus 3. Dulu berapa rakaat? 23 dulu. Dan suratnya panjang-panjang, Pak. 23-nya panjang-panjang. Ya. Di sini kan enggak. Yang 11 rakaat panjang-panjang, yang 23 rakaat cepat-cepat. Ya kalau sana 2-3 rakaat panjang. Sampai saya itu kalau misalnya dulu umroh pasti bawa minuman, Pak. Bawa gembesnya. Ya. Karena 2-3 rakaat itu panjang-panjang suratnya, ya. Terus kadang-kadang direwangi, suratnya dawa ya, tak linggose rada suwe gitu ya. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, nggih. Nah, jadi yang pertama tadi ketika kita di bulan Ramadan, kalau salafus soleh itu Ramadana unzila fihil Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Jadi Ramadan itu bulan Quran Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita itu baca Qur'annya sama dengan di bulan yang lain. Salafus soleh itu pasti paling banyak adalah baca Quran. Kalau kita itu baca Qur'annya sering khatam nggak kalau Ramadan? Khatam sekali. Terus nanti pada Ramadan selesainya sama setahun gitu ya. Gitu. Kalau bisa Ramadan itu ya khatam sekali, alhamdulillah ya. Pokoknya dibanyakin membaca Al-Quran. Salafus soleh itu Quran yang paling diperbanyak. Ya. Dalam segala kondisi, Imam Syafi'i lagi perjalanan baca Quran. Ya, selalu bersama Quran. Fi zilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Terus yang kedua, salafus soleh itu perbanyak sholat malam, tarawih dan sholat malam.
Jadi kita tarawih kalau bisa jangan sampai absen. Karena tadi kita mencari apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan para salafus saleh itu luar biasa. Dan kita harus menjadi orang yang juara, Pak. Juara Ramadan. Kan nanti Ramadan gitu kan, ada apa? Babak penyisian gitu kan. Babak pertama tuh rame, terus nanti mulai babak penyisian. Nanti finalnya itu, grand finalnya sedikit. Itu bisa 3 soft, alhamdulillah di masjid itu tarawih itu. Alhamdulillah pakai banget. Makanya salah satu yang saya berdoa kepada Allah itu, ya Allah, jadikanlah masjid-masjid di negeriku itu seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu gak cuma Ramadan, Pak. Di luar Ramadan tuh rame nih, rak karuan. 2 jam sebelum azan sudah rame. Udah penuh masjid. Udah rame orang. Ya, kita, ini tugasnya nih, teman-teman Ekam ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ayo ajak. Momentumnya Ramadan. Ajak tetangga kita, Bu, ayo Bu sholat, ayo Bu tarawih. Gitu. Ajak, ramaikan. Nanti pasca Ramadan di follow up. Mereka harus tetap meramaikan masjid. Ya. Biar negeri kita menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya apa? Ayat Qur'annya apa? Jika sebuah negeri itu beriman, wa amanu ahlul qura la fatahna barakati bis samawati wal ard. Jika sebuah negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibuka keberkahan dari pintu langit dan bumi. Berkah. Kalau kita pengen, Pak, Bu, kayak orang Saudi, Pak. Saudi itu ada nggak selain minyak? Dari sisi kekayaan alam itu jauh makmur kita, Pak, Bu. Jauh, pakai banget. Jauh pakai banget. Tapi Pak, dari segi kemakmuran, Pak, lebih makmur sana. Kenapa? Diberkahi oleh Allah. Masjid-masjidnya masih ramai. Walaupun ada fenomena sekarang ini ya, mulai liberal. Saya sampai khawatir ya, keberkahannya oleh Allah dikurangi gitu. Tetapi diberkahi betul, Pak, Saudi itu. Di sana itu orang seperti nggak kekurangan makan, nggak kurang minum. Wong Saudi itu keset-keset, Pak. Keset tapi sugih. Oh. Enak apa? Keset tapi sugih. Betul, Pak. Jenengan kalau umroh, orang Saudi itu baru memenuhi Nabawi itu menjelang apa? Maghrib sama Isya. Duhur itu jarang kelihatan. Asar jangan panas soalnya. Kerjanya jalannya keset, Pak. Jadi sergepan orang Indonesia. Makanya mereka kalau cari pegawai orang Indonesia, TKI itu sergep. Padahal jalannya wong Cina, wong Jawa iki keset. Bayangkan orang Arab kesetnya kok apa, Pak? Wong Jawa dianggap keset. Wong Arab nganggap wong Jawa sergep. Tapi berkah, Pak. Makanya jalan satu-satunya kita ini nggak kurang kekayaan kita itu, nggak kurang. Minyak banyak, mungkin lebih Saudi. Kita hutan, mineral ada semua, nikel. Saudi nggak punya nikel. Kurang satu, Pak, keberkahan. Caranya berkah gimana, Pak? Ayo ngajak tetangga-tetangganya ke masjid, ngajak tetangga-tetangganya ngaji, biar berkah. Biar nggak kayak orang Saudi itu, Pak, nggak bingung mikirin kerjaan anaknya, nggak bingung mikirin pendidikan anaknya, lawang gratis. Kita kan bingung nih, Pak, anak saya itu 5. Ini pas bareng-barengan SPP lumayan cenut gitu ya, gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang clear gitu kan ya.
insyaallah. Ya. Berkah Pak, kita pingin negeri kita itu berkah. Makanya Ramadan jadi momentum ngajak. Ramadan kan apa? Bulan orang tiba-tiba jadi soleh. Betul nggak Pak? Artis-artis yang biasanya pakaiannya nggak jelas bulan Ramadan, pada pakai kerudung, ya, pada pakai sorban, pada pakai peci, pakai baju koko di bulan Ramadan. Nggak apa-apa, jangan dipoyoi Pak, jangan julid kita ya, gitu ya. Memang Ramadan itu setan dibelenggu, makanya mereka nggak digodain gitu. Itu momentum kita untuk mengajak mereka jadi orang soleh. Kita nggak boleh jadi orang soleh yang egois. Pengen mlebu surga dhewe, ojo. Ajak sebanyak-banyaknya karena itu akan membawa keberkahan kepada sebuah negeri. La fatahna barakati fis samawati wal. Momentumnya apa Pak? Ramadan. Wis Pak. Bulan Ramadan ini wong dari seneng agama. Masjid-masjid pasti ramai. Ya. Nah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ya, para salafus soleh itu di bulan Ramadan pertama tadi baca Quran, kedua sholat tarawih dan malam, dan ketiga itu banyak sedekah. Ya. Banyak sedekah. Rasulullah SAW itu diriwayatkan beliau itu orang yang paling dermawan. Rasulullah itu adalah orang yang paling tidak khawatir miskin. Pernah ada orang Badui, dia masih kafir, itu tiba-tiba melihat domba Rasulullah itu memenuhi sebuah bukit. Waduh, domba itu ratusan, ribuan domba. Terus dia mengatakan, ya Muhammad, banyak sekali dombamu. Rasulullah bilang, kamu senang? Kamu suka gak? Oh iya suka. Tak kasih buat kamu mau gak? Kalau bahasa kita tenane gitu kan. Ya. Yang benar kata si ini, benar. Kalau kamu mau buat kamu. Ya udah, berarti saya ambil semua ya. Dia ambil semua. Waktu itu masih kafir Pak. Dia langsung mengucapkan. Terus dia datang ke kaumnya, terus dia mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau nggak Rasul nggak mungkin. Kalau nggak Rasul nggak mungkin. Karena banyak orang itu memakai agama itu untuk mencari apa Pak? Dunia. Banyak nggak Pak? Banyak. Agama sebagai ladang cari dunia. Rasulullah enggak, kasih nih. Kamu suka? Ya buat kamu. Rasulullah pakai baju bagus. Ya Rasulullah, bajunya bagus. Kamu suka? Ya, ini buat kamu. Tapi jangan bilang sama saya, Pak. Saya nggak seperti Rasul. Nggak bakal saya kasih. Ya. Ini jasnya bagus Ustaz. Ya bagus. Jangan langsung saya sudah tahu. Jangan diminta ya. Ini gue ceramah ya. Iya Pak. Karena para salafus soleh itu Pak, itu di hari-hari biasa sederhana. Contohnya Imam Malik, itu kalau sehari biasa sederhana. Tapi kalau sudah ngisi pengajian, rapi sekali. Dan dia pakai baju yang paling bagus. Jadi ini ada sunnahnya, ada salafnya ya. Pakai jas, pakai anu. Tapi kalau jenengan ketemu saya sehari-hari ya biasa sarungan ya. Karena kita apa? Ada salafnya. Pengajian memang harus keren, ganteng gitu. Ada contohnya dari salafus saleh. Nah, Rasulullah SAW itu kalau di bulan Ramadan ya. Tadi di bulan biasa itu sangat dermawan. Dan kalau di bulan Ramadan lebih dermawan lagi, bahkan seperti angin yang berhembus. Bus. Jadi kalau sedekah itu bus. Masya Allah. Bisa nggak Pak kita kayak gitu Pak? Insya Allah. Kita kan cinta Nabi, harus niru Nabi ya Pak. Ramadan itu harus banyak sedekah, lebih banyak dibandingkan bulan lain. Ya, targetkan. Ya. Dan, nah ini Pak.
Nah, ini ada hadis. Man fatara shaiman kutiba lahu mislu ajri shaim. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang puasa tadi. Ya. La yanqusu min ajril shaimi syai'un, tanpa mengurangi pahalanya dia. Maka salah satunya adalah Bapak sekalian, kita sedekah bentuknya apa? Ngasih buka puasa. Jadi kalau nanti FK membuka apa? Ayo siapa yang mau buka puasa? Satu paket 10.000 ikutan. Ya. Satu dapat pahala sedekah, dua dapat pahala puasa. Wangnya lupa untuk pahala puasa. Puasanya dhewe iki abot, betul nggak? Ya. Abot loh puasa gitu. Untuk pahala puasa itu masya Allah. Gitu. Kalau bisa tiap hari kita, ayo saya ini tuh 30 hari. Ya. Kalau bisa. Dan pahala puasa, masya Allah. Di Jogokaryan itu 1.000 piring sehari ngasih buka puasa. Nah kalau di Saudi itu kita sering dibegal Pak. Kalau di Saudi dibuat rebutan, suruh makan di lapaknya dia, tarik. Yang pernah umroh pasti tahu. Bulan Ramadan dibuat rebutan Pak, menjelang apa buka itu, suruh duduk di lapaknya dia sudah nata makan, dan itu tiap hari gitu. Karena pengen dapat pahala puasa. Kalau dia dapat berapa 30 atau 50 orang kan lumayan Pak. Lumayan. 50 orang puasa pahalanya ngalir ke dia tanpa mengurangi orang yang puasa. Jenengan ya cepelit ya, aku mau gak gelem berbagi pahala puasa misalnya, tak buka dhewe gitu. Ya kita ngasih lah ya pahala ya, orang yang niat baik ya oke ya, mau berbuka gitu. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi ditanya oleh sahabat Nabi, ayu sedekah afdol ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdol, paling mulia ya Rasulullah? Qala sedekatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Sedekah yang paling afdol, paling mulia itu di bulan Ramadan. Enggak ada lawan. Ya, sedekah di bulan Ramadan enggak ada lawan. Ini yang ketiga, banyak sedekah. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya adalah, kalau ini biasa. Jadi yang keempat, para sahabat Nabi, para salafus saleh itu di bulan Ramadan menjauhi hal-hal yang mendekati kemaksiatan. Bahkan jadi jarang ngomong, karena takut ngomong ini apa? Gak kroso ngapusi. Terus kebablasan gibah. Ya, kita kan biasa ngomongin teman kita gitu. Maka salafus saleh itu menjadi orang yang jarang ngomong ketika bulan puasa, biar puasanya tidak ternoda, ya kan? Karena maksiat itu mengurangi pahala puasa. Puasanya nggak batal, tapi berkurang pahalanya, bahkan bisa kamin shaimin la siyamuhu ilal ju' wal atos. Ada orang yang puasa cuma dapat lapar dan haus, pahalanya entek, cuma menggugurkan kewajiban, kan rugi kan gitu. Maka di bulan Ramadan itu betul-betul menjaga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Ramadan ini kalau selesai, para sahabat itu selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, terima ya Allah puasa saya. Terima ya Allah puasa saya. Jangan sampai enggak terima. Maka salah satu doanya setelah Ramadan itu apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima puasamu dan puasaku. Siyamana wa siyamakum. Ya. Karena puasa ini jangan sampai kita enggak terima sama Allah, rugi. Karena pahalanya adalah Rasulullah SAW ya pernah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa ini ya, hadis riwayat Imam Ahmad
Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumul qiyamah." Lil abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Qur'an itu Bapak Ibu sekalian, besok pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Ya, syafaat. Jadi puasa besok berikan syafaat. Kenapa? Ketika seorang ini mungkin besok gak bisa masuk surga, maka puasa ini akan berikan syafaat. Ya Allah, jangan sampai masuk neraka ya Allah. Ya, karena ini hambamu yang tenanan posone. Ya, dia mencegah makan dan minum di siang hari karena menjalankan perintah. Jadi Allah tuh tahu, Bapak Ibu sekalian, kalau amal-amal kita tuh dikit. Bahaya kalau kita itu mengandalkan amal kita untuk dapat surga. Angel, Pak. Betul nggak? Tapi dengan adanya puasa, walaupun 30 hari tapi bareng-bareng, itu terasa ringan. Senin Kemis, kalau sendirian, sama Ramadan 30 hari, lebih ringan mana, Pak? Lebih ringan Ramadan, karena bareng-bareng. Akeh kancane, yang dewean berat, ya. Dan itu mereka ini puasa ini besok di yaumul akhir datang sebagai pemberi syafaat. Selain Rasulullah nanti, ya. Rasulullah kasih syafaat, Allah kasih syafaat. Puasa ini memberikan syafaat. Kenapa? Karena dia mengatakan, ya Allah, karena dia mencegah makan dan minum di siang hari. Dan yang kedua Al-Quran. Karena Al-Quran itu berhujah. Dia jadi lawyer kita, Pak, pembela kita, Pak. Kira-kira kalau kita ini pembelanya Yusril, yang bela kita Yusril Iza Mahendra itu, Pak. Yusril itu, Pak, bayarannya 2 miliar, Pak. Kalau jenengan mau pakai Yusril sebagai pembela, saya pernah baca itu ya. Hotman Paris itu ya miliaran, Pak. Jenengan kalau mau pakai dia pembelanya, Pak. Kira-kira Hotman sama Quran itu lebih hebat mana, Pak? Kalau bela Quran. Kira-kira menang nggak? Menang. Terus puasa sama Yusril itu lebih hebat mana? Puasa. Dan insya Allah hujahnya di akhirat besok ketika membela kita, Pak, menang. Asal aja bolong-bolong. Ya, pasal 30. Ya kan, ojo ono sing ilang. Ya, kalau mokah ya diganti gitu. Jangan sampai ada hutang. Kalau ibu-ibu pasti ada hutang, Ibu ya. Ya. Tapi nanti tetap diganti. Biar apa? Kita punya lawyer yang kuat besok di akhirat. Allah tahu kalau kita mengandalkan amal soleh kita itu jauh berat, maka dikasih Ramadan. Rodok angel sitik 30 hari. Tapi efeknya luar biasa sampai akhirat. Efeknya dikasih lawyer sama Allah. Resto, asal habis nih. Asal walaupun kelihatan berat, Bu, jenengan dikasih lawyer sama Allah besok di akhirat. Masya Allah. Yang belain jenengan di hari kiamat. Kita nggak bisa, Pak. Minta membela diri nggak bisa, Pak. Tangan itu besok memusuhi kita, Pak. Gak iso ngapusin tangan, oh. Ya Allah, saya dulu dipakai ini. Ngaku, jujur. Nggak belain kita. Kaki nggak belain kita. Tapi puasa itu bisa membela kita besok di akhirat. Nah, itu insya Allah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan. Kita doa bareng-bareng Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.